Bak pasang masuk muaro, ciek di kanak dua jadi, ampe takakok limo sudah. Nak buah dahan marundua, nak air pincuran tali, nak cincin subang lah boleh. Pucuk di cinta ulang tibo, semua di kali ayah datang. Pacar dicari bini dake. Mudah-mudahan begitulah hendaknya. Kalau ada yang salah, Bapak Direktur, seluruh saudara-saudari kami yang berkunjung ke Sumatera Barat, ada pesan di Sarah pesan di Kitabullah, semuanya kita bersaudara di bawah panji-panji Islam, di bawah naungan kita bertauhid kepada Allah. Maka leburlah di sana itu semua pangkat-pangkat dunia. Kita adalah hamba Allah yang mengikuti perintah Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Kita mohon agar semua kita husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asabat wasyayatina kulla bannai wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Sadaqallahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan Bapak Direktur Dunia Melayu, Dunia Islam, mudah-mudahan semua kita yang telah bersaudara sebagai orang Melayu, walaupun nan banyak kayo di dunia kurang koto kan, tapi ndak ada suku koto di Campa, ndak ada suku koto di Myanmar, ndak ada suku koto di Malaysia, tetapi Melayu di mana saja ada. Jadi suku Melayu ini sangat banyak. Mudah-mudahan karena telah terjalin persatuan, persahabatan 5 negara insyaallah yang sama kita simak tadi, semoga orang-orang Islam semuanya itu tetap bersatu. Kata Nabi, kun kalyaden, hendaklah seperti 2 tangan, wala takun kal ainen, seperti 2 tangan dan jangan seperti 2 mata. Mudah-mudahan selangkah sepijak, seayun sepakuat antara orang Melayu Islam semuanya di 5 negara itu. Kita doakan seperti yang disuruh Nabi, al jama'atu rahmah, bersatu padu itu rahmat, wal firqatu azabah, berpecah belah itu azab. Kemudian yang kita hormati seluruh perwakilan bapak-bapak yang telah memberikan sambutan tadi untuk kita semua, semoga sehat walafiat. Dan juga anandaku generasi muda yang sudah kita dengar tadi paparannya, dan kedua-duanya kita simak itu mengarah ke rumah tangga Islam. Ya kan? Sampai bagaimana pergaulan suami istri. Tapi yang diterangkan Ustadz muda-muda tadi
Ibarat orang menyembelih sapi, itu daging saja semuanya. Itu bisa dengan pisau. Tinggal untuk saya tulang, aku jok kapak menyelesaikan. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Elkam, Bapak Fauzi Bahar, yang selalu berkiprah di Minangkabau ini setelah menjadi wali kota, kemudian terus seperti yang sekarang, dan beliaulah yang menggagas bahwa busana muslim semenjak dari TK sampai kepada majelis taklim. Mudah-mudahan semua yang beliau usahakan ini tetap berjalan terus dan sebagai pahala jariah untuk beliau. Amin. Dan juga untuk kita bersama. Yang kita hormati Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, Ustadz Maikus Nasir. Ambo tidak mau mengubah beliau, Ustadz Maikus Nasir. Beliau ketika berusia muda sudah menjadi ketua DPR di Kota Padang. Orang muda ketika itu jadi ketua DPR. Sekarang orang muda menjadi wali Kota Padang. Pada di dalam kampung Pemaga Koto Janadari Pembangki Batang Tarandam Papui Manu Dikarya Panjawe Kato Tengah Medan. Kita doakan beliau berdua selalu sayo sakato. Sama aku cari banyak lo wali kota, wakil kota, Pak sebulan zelo. Asdakunya jadi ini seorang-seorang tu. Lalu betul berdua. Kita doakan Pak Maikus Nasir, Ustadz Maikus Nasir. Beliau adalah politikus senior yang telah banyak pengalaman. Kemudian anak kita Pak Wali Kota Fadli Amran selalu banyak bertanya kepada yang tua. Kenapa? Nantuwo tu samo jo kayu gadang, baurek cakam katana, jauh kaunjam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunyo, digampu indak kabukekan, di badai alun kataoleang, konon kok goyang angin lalu. Kita doakan program demi program yang akan beliau gagas harus kita sokong bersama. Pertama, dalam dunia pendidikan. Kenapa? Bahagianya rumah tangga, bahagianya masyarakat luas, bahagianya siapa saja di dunia ini harus dimulai dari pendidikan. Itu makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria yang dikhawatirkannya bukan orang-orang tua yang telah lanjut usia, yang dikhawatirkannya generasi mendatang. Karena itu yang akan menggantikan kita yang telah tua-tua ini. Nabi Zakaria Pak, ketika beliau sudah lanjut usia, beliau belum dapat keturunan. Apa kata beliau kepada Allah? Allah mengijabah doa beliau. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhirah. Pertama beliau ungkapkan dalam doa itu, wahanal azmu minni, seluruh tulang belulangku sudah lemah ya Allah. Di tapak kaki asam urat, di mata kaki saraf terjepit, di lutut pengapuran, telah lama sadonya ya Allah. Wasta'ala ra'su syaiba, sedangkan seluruh rambutku di kepala sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, namun saya tidak pernah putus asa memohon kepada Engkau. Jadi dalam Islam tidak ada istilah putus asa. Kita sambungkan silaturahim itu antara satu dengan yang lain untuk membangun umat ini akan semakin kuat. Kita tiru Nabi Zakaria tadi. Walaupun kepalaku sudah berbeban, tulangku telah lemah, dan saya tidak pernah khawatir ya Allah. Yang saya khawatirkan generasi pelanjut. Generasi pelanjut ini asalnya dari siapa? Dari kita.
Kita dulu dari ayah kita dari nenek dan kakek kita, begitu sampai ke bawah. Kalau dunia pendidikan ini kita abaikan, lebih-lebih untuk pendidikan Islam. Karena Islam ini bagi musuh-musuhnya sekarang Pak, sama orang menangkap ikan. Di atas tubuhnya lapeh, di bawah tingkalah makan, di tengah jalurnya seraan, kalari ke lubang batu, baselang dia jepangani. Begitu orang mengepung dunia Islam, maka ada pula namanya di negeri kita ini dibikin Islam Nusantara. Ada Pak nalai ku aliran itu? Lain ada. Kalau lain atau ada? Ndak ada, jangan lain ada. Lain ndak. Kalau ada mati jalan. Pada kata apa ada? Dosa. Islam itu yang dibawa Nabi. Ndak ada Islam itu terbit di bumi Nusantara ini. Walaupun sekarang umat Islam terbanyak di Nusantara ini, tapi bukan di negeri kita. Semenjak dulu tidak satu pun orang Indonesia ini yang dipercaya oleh Allah jadi Nabi. Coba jadi Pak, Nabi itu ke-25-nya dari mana? Dari Adam sampai Nabi Muhammad, itu sekitar Timur Tengah. Tidak ada yang orang kita. Ya, itu terdiri dari 2 suku saja yang diberitahu Allah dalam Quran itu. Satu suku Arab, suku Israel, berkumpul dari bapaknya yang satu Ibrahim. Apa sejarahnya Ustaz? Nabi Ibrahim bercampur ceritanya Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim ya. Akhirnya katanya mau ke ibu-ibu, mana dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria? Nabi Ibrahim. Nah, ibu-ibu nama. Oh iya. Coba ibu-ibu kuaco mengikuti majelis taklim. Tapi dua sepatnya kita lalu nyamota. Itu yang dikatakan Ustaz tadi. Itulah sifat ibu-ibu. Jadi kalau kita berharap ibu-ibu ini 100% patuh kepada suaminya, tidak mungkin. Kenapa begitu? Dia dari tulang rusuk bengkok. Tidak ada yang lurus tulang rusuk itu Pak. Ya kan, kalau dibiarkan bengkok terus, dikerasi dia patah. Ya kan? Maka dengan istri ini lemah dan lembut. Ajolah uji dah Pak. Yo tulang rusuk bengkok ibu-ibu kok. Agian gaji Pak kado kenyonyo itu nem. Nyelpak kaki ke dalam sana. Ya kan? Itulah ibu-ibu. Namun ada ibu-ibu yang sangat mulia, namanya Siti Sarah. Istri siapa? Istri Nabi Ibrahim. Sudah 75 tahun Nabi Ibrahim ini menikah, belum ada tanda-tanda akan hamil istrinya. Jadi kerap kali dia termenung-menung Nabi Ibrahim ini, tapi menungnya sambil berzikir. Mencari sekali kota manuang mana nyoda ke ibu Sarah nyobawa minyak gape udah nyuri-uri Nabi Ibrahim dain kota manuang nadain dimana gajah menuju barang mengkokabu air di muaru. Ya, kita sudah tua-tua ini belum dapat keturunan. Saya rindu ingin dapat seorang anak laki-laki untuk menjadi nabi seperti saya. Dain itu tidak mungkin. Baru itu ambola gaib, ambola lama keropos, menopos. Tak mungkin saya hamil lagi. Tapi saya lihat orang tua seperti Kakanda ini beristri muda dia, itu beranak dia. Dain, jangan bawa korban untuk dain. Korban perasaan. Soalnya kardiak. Kalau di madu, tapi karena Kakanda ingin mendapatkan anak, siapa yang akan menjadi istri saya rencanamu? Anak angkat kita dulu namanya Hajar.
Dia sudah perawan taat ini, taat sekali beribadah. Biarlah saya yang melamarkan untuk kekandang. Itu lagi ibu tiru. Galak bapak lu. Tapi catat ya Pak, itu sudah 75 tahun. Bukan 7 hari, bukan 7 bulan sudah menikah, tapi sudah 75 tahun. Ya kan? Nanti ada ceritanya Pak Kozi. Ya kan? Kita lanjutkan dulu. Dilamarlah Siti Hajar ini oleh Siti Sarah. Ya kan? Dilamarnya dengan bahasa Mesir. Saya tidak pernah kuliah loh. Ini orang yang membuat DRS ini orang salah ini. Saya di pesantren saja tidak pernah kuliah. Tapi kalau DRS ini singkatan dakwah Raun Sabali. Tapi bukan DRS. Dan itu jadi kenyataan dan tidak bisa saya bayangkan. Walaupun saya tidak pernah kuliah, bapak-bapak yang terhormat, lah jauh-jauh yang diundang diri. Tadi Ibu J mengizin nombor sombong. Lalu Ustaz mengaji ke Baitur Rahmah. Apa saja acara di Baitur Rahmah ini saya yang diundang. Tapi mengabulkan permintaan orang Minang di luar. Ada berapa saya lagi isi di Padang. Kodoh nak kejauh lupa ije dan tak kama ke Jepang. Petangkolah Zoom di orang Minang di Jepang. Orang Minang 760 orang di Jepang. Dia sudah wirid Zoom dari jauh saja. Ustaz, mungkin tidak waktu lama kami datangkan Ustaz ke sini. Kami cari PT untuk sewa pesawat. Itu jalan tu nak pergi. Ini Pak, untuk di imigrasi ambil lah beraja bahasa Jepang. Kau nak tanya di Jawa je bahasa Inyo kan sanang jadi. Allah maju. Watashi wa Indonesian desu. Ambil orang Indonesia. Tu yang tanya nama leh. Tu bahasa Inggris. What's your name? Di Jawa je bahasa Jepang baru. Di bahasa Inggris baru. Domo arigatou gozaimasu master. Hai, my name Ristawardi the King Golden Stick. Rizki Ristawardi Datuk Merajuk Oke. Jadi aku ke ibu-ibu minta doa saya supaya orang gaib sehat jo. Ini lah usia 73 tahun 2 bulan. Kalau ada suami ibu saya embogo meninggal jadi tangi hijau beliau. Orang mati je. Doa zalai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Karena ambo nak pandai bahasa Mesir, kita pindahan saja lamaran Ibu Sarah ke Ibu Hajar tadi ke bahasa Minang tidak lah. Apa kata Ibu Sarah? Barantuang badia dalam kabun. Didaki durah si gumanti. Karena lah usul panjang bulu. Badia nanduo satuangan. Sungguh dia agak sampai balun. Bania iyo dalam hati. Saja di tahun nanda dahulu. Kinilah baru aku sampaikan. Hajar, mau tak kamu menjadi istri kedua dari bapak angkatmu? Ini pelajarannya Pak. Kalau ada anak kayak apa, karena dia Pak kayaknya kuliah berkait. Anak kuliah itu anak kandung dan anak tiri, tidak boleh. Anak angkat boleh. Pergi cengkai ibu dulu. Jangan tak kaju isinya. Apa kata Ibu Hajar tadi? Batang kasanda teh gunung, urek taujam ke pitalo. Rasul nak rarek kamu juga kini jatuh di kampungnya. Alhamdulillah kamu baca. Kurang lawe kapak tangan Kak Joni ruang botampuang. Terima kasih ya Kak. Sebenarnya saya sudah lama mencita-citakan ini, tapi saya segan dan takut kepada Kakak. Terima kasih ya Kak.
kakak telah mau berbagi cinta dengan saya. Allah. Para hebatnya wanita yang bernama Sarah itu. Ya kan? Inyo melamarkan untuk bini yang kedua. Oleh kalau ada ibu tu. Iya. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Apa yang dia baca masuk kamar pengantin itu, Rabbi habli minas sholihin. Kalau kita baca ayat selanjutnya, langsung dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Engkau akan saya beri kabar gembira dengan anak yang penyantun. Jadi apa yang kita minta itu yang bermanfaat. Kalau dapat anak penyantun, anak saleh, anak jujur, anak amanah, jadi apa saja dia semua yang dikerjakannya itu akan selamat. Ya kan? Jadi pemimpin dia, tapi penyantun. Lihat Nabi Sulaiman. Semuanya bisa diperintah. Itulah ayat yang saya baca tadi. Beri saya kekuasaan dan kerajaan, kekayaan ya Allah, yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang sesudah saya. Jadi siapapun yang jadi raja di dunia ini sampai kiamat, Pak, tidak ada yang akan sekaya Nabi Sulaiman. Kekayaan pertama apa? Dia bisa mengendalikan angin. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak bikin SPJ ke maka dinas. Ini juga angin sebaiknya tidak ada biaya. Ya kan? Apalagi membuat SPJ fiktif. Dinas diwari buat pakan. Jadi tunggu dalam balik. Ya kan? Itu tidak di Indonesia, di tempat lain negara. Setannya perintah untuk menyelam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara. Wa akharina muqarranina fil asfal. Nan mada-mada nyok kabeh di belakang dapur. Itulah kemampuan Nabi Sulaiman. Dia anak dari Nabi Daud. Dengan siapa dia menikah? Dengan ratu yang mulanya menyembah api, namanya Ratu Bilqis. Negerinya di Sabah. Ada enggak Bapak nonton ini film kan orang ini acaranya Pak? Ada enggak Bapak nonton dulu Solomon and Sheba? Jadi di orang barat Solomon. Siapakah Solomon itu bintangnya? Demo tekan naik terus. Coba kau penonton. Yul Bliner botak kalau. Gua penonton mana masuk ujang. Pagi itu gua tempo menonton tu setelah begini. Iyo sakinah. Jadi yang baca Ustaz tadi, kalau lah begini aktibo sakinah. Ya kan? Saya begini, kau inyo saya mau tonton jangan. Aku nonton ke bioskop. Ya kan? Kalau masuk malam kau kerajo, nonton kau siang. Masuk siang nonton Jadi sakinah membuat ketenangan bagi orang yang telah menikah. Kalau di dalamnya hati pernikahan itu membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita begitu, amin. Baiklah kalau Nabi Ibrahim lain nyoba doa cek lain. Ya kan? Bagi anak-anak ambo, pasangan muda, kalau kalian ingin bergaul dengan istri, jangan lupa baca doa ini. Semuanya dimulai dengan bismillah. Kalau kita menyembelih binatang yang boleh dimakan dagingnya, bismillahirrahmanirrahim. Kita minta selamat kepada Allah dari pagi sampai malam. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Ditambah bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau kita naik kendaraan, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Dimulai dengan bismillah. Kalau bergaul dengan istri, apa bismillah? Tahu Bu? Baik tahu Bu? Itu apa sebenarnya Ibu baca salah. Bismillahi Allahumma jannibni wa jannibish syaitan ala ma razaqtani.
Itu kalau ke balau istri, mudah-mudahan kan enggak ikut aja tuh. Ambo dah 5 tahun nak baca doa. Ambo ini dah lewat. Asal kau mencetkan saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, dapatlah anak dikasih nama Ismail. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz. Benarkah anak yang penyantun Ismail itu? Ketika ayahnya mengatakan kepadanya, apa kata ayahnya? Ya bunayya, inni ara fil manam. Ayah melihat dalam mimpinya. Anni azbauka, rasanya saya disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Apa jawab anak yang penyantun tadi? Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kerjakanlah sesuai dengan perintah Allah. Saya akan ayah dapati sabar menerima ini. Cuma 4 permintaan saya. Ikat kaki dan tangan saya, tutup muka saya ketika pisau akan berada di leher saya, dan kemudian lingsingkan dengan baju ayah ke atas supaya jangan kena darah. Nanti semakin giba hati ibu saya. Yang keempat, asahlah pisau tajam-tajam. Ambo adalah anak dan penyantun kau. Acok menelepon ramah pagarah. Tapi kok kandidat aku mungkin tak. Namanya Fadli, tinggal di Jakarta Timur, di Cakung. Fadli, iyo ya. Hari Raya Wajib Iswat ayah Lamentina. Fadli yang dikorbankan nalai tabah daging. Apa dapat Fadli? Mungkinnya tak keberang, cuma balik yang cerita kok. Ya, ayah kali aku juga. Semua ayah lah 73 lepas itu mati. Ambo masuk, ambo panjang. Kok ayah sedih lagi? Ayah kecewa. Ya kan? Saya Indonesia kan ya Pak, itu kan bahasa Padang. Nah, saya mimpi malamnya. Sudah berturut-turut 3 kali dan ibumu sudah setuju. Mau nak kamu nak disembelih begitu kata Allah untuk dikorbankan. Ayah, patuhilah semua perintah Allah. Ananda akan sabar menerima kenyataan ini. Kalau anak saya tadi, ayah kan udah tua, sudah 73. Ayah saja lah disembelih. Saya masih muda ini lagi. Ayah bagaimana ini? Ini keuntungan dapat anak saleh. Dari mana dipikirkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Zakaria? Dari embrio. Ya kan? Kalau kita menanam biji, Pak, ada yang biji tunggal jagung, ada yang biji kembar, namanya kacang. Yang keluar dari biji yang pecah itu lembaga. Dari sana dipikirkan, maka biji itu harus yang bersih. Makanya kita jangan memakan makanan yang haram, supaya bibit yang dibentuk Allah itu terdiri dari yang halal. Bu, benar ngantuk ibu? Ada ndak yang datang kini kono baru nikah tadi pagi? Halo, nikah lama saya. Kalau ada boleh pulang. Sebelum kaji kau sudah. Tak ada tak? Siang yang kedua, kau sebelum nambah sudah mengaji, dia dapat wakil wali kota. Nanti kau suara ini baru nikah dari pagi. Ditanya, tak mengaku. Tapi kau awal keluar cerita kau singkir. Ibu-ibu dan bapak-bapak Nabi Zakaria yang dia khawatirkan masalah keturunan ini, Pak. Keturunan pendidikan. Tidak mungkin orang cerdas kalau tidak dididik. Nabi Ibrahim itu dengan apa dididik Allah? Dengan bulan, dengan matahari, ya kan? Itu dulu yang dia khayalkan sebagai Tuhan. Semuanya lenyap, maka pikirannya jalan, memorinya terbuka. Ini bukan Tuhan yang suka lenyap ini. Akhirnya dia menemukan Allah.
tapi yang mengajari nabi-nabi itu langsung Allah. Walaupun pada batinnya kita yang mengajar Allah juga, tapi disebabkan oleh kita semua di rumah tangga, orang tua, di sekolah, guru. Istri engkau tidak manggul Zakaria, dia akan hamil. Akan saya beri engkau anak, langsung saya yang memberi namanya ya. Nabi Zakaria itu belum berpengalaman, Pak. Dia tanya, kalau istri saya mau hamil, apa tandanya ya Allah? Kamu dan istrimu serta orang banyak selama 3 hari 3 malam tidak mau bicara. Kalau sudah begitu keadaannya, tandanya istrimu sudah mulai hamil. Kalau saya tahu, Pak, 5 kali istri saya beranak, tahu saya. Apa tandanya istri Pak Ustaz kami itu? Kalau nanya minta putih macam itu tengah malam. Ini ambil teraga putih macam itu dah. Nah, Ustaz nak kemisi deh. Iya kan? Akhirnya lahirlah seorang anak namanya Yahya. Jadi doa kita itu tidak usah kita mendapatkan anak untuk jadi itu jadi ini. Minta saja anak yang saleh. Kalau orang saleh, urusannya akan dibereskan oleh Allah semua. Jangan khawatir. Ya kan? Rezeki kita tidak akan pindah kepada orang lain. Kalau kita saleh, istri dan suami tidak akan tertukar rezekinya. Begitu jika kita orang banyak. Jadi segala yang telah direncanakan oleh Pak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, semua keluarga besar Pemko, termasuk kita rakyat yang sebagai warga Kota Padang, mari kita sokong dan kita support perjuangan Pak Wali ini 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh beliau bersama dengan kita, Pak Pucuk dilancarkan, Pak Pasang masuk Muaro, Ciek di kanak 2 jadi, Ampek takakuk 5 sudah, nak buah dahan marundua, nak air pincuran tali, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulang tibo, semua di kali ayah datang, pacar dicari bini dake. Mudah-mudahan begitulah hendaknya. Kalau ada yang salah, Bapak Direktur, seluruh saudara-saudari kami yang berkunjung ke Sumatera Barat, ada bersandi Sarah bersandi Kitabullah, semuanya kita bersaudara di bawah panji-panji Islam, di bawah naungan kita bertauhid kepada Allah. Maka leburlah di sana itu semua pangkat-pangkat dunia. Kita adalah hamba Allah yang mengikuti perintah Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Kita mohon agar semua kita husnul khatimah. Amin. Ibu-ibu, bapak, kalau ada yang salah apa yang saya ucapkan tadi kepada kita semua, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Lain maaf bapak ibu. Bapak pantun nampak je. Pantun tu pantun di tempat mau tinggal. Di mana jalan ke Batu Musuh, kakida jalan Kotolua, di belakangnya Batang Kurangi, tasabui ayahnya jadi. Di mana tadi pintu ke Masuk, sinan lo pintu ke keluar, lambo lape jamaah Jatinan Suci, jemukuan jadi apa ini? Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.